Oke, berjumpa kembali di channel Papa Bertualang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan oprek-oprek ya. Jadi saya akan melakukan tune up si badak hitam saya, si X-Max Connected ini ya. Jadi saya akan melakukan maintenance rutin saja dari rumah ya. Jadi ini alat-alatnya nih ya. Jadi saya pada hari ini akan melakukan penggantian oli ya. Nah, nanti kalau oli itu saya biasa sudah menggunakan motul ya. Nah, ini yang seri Power LE 5W40. Kemudian nanti juga saya akan melakukan penggantian kampas cakramnya ya, baik yang depan maupun yang belakang, belakang dan depan ya. Nah, jadi saya pakai, kalau untuk kampas rem sudah lama saya menggunakan Daytona Rapinus Fiber, ini bagus nih teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada busi ya. Nah, untuk businya saya menggunakan yang Moto DX dari NGK. Sebelumnya juga di sini sebenarnya udah dipasang dengan busi yang sama NGK Moto DX, tapi karena sudah 30.000 km, hampir 30.000 ya, jadi saya ganti saja sekalian juga nih businya. Terus di sini juga ada oli gardannya sama dari Motul juga, cuman untuk oli gardan ini saya tidak lakukan penggantian karena baru saya ganti di 20.000 km kemarin ya, untuk servis di bengkel resmi. Jadi untuk oli gardannya kita skip dulu. Sebenarnya ada satu item lagi, yaitu carbon cleaner yang dari Yamaha, tapi masih di paket belum nyampe, jadi nanti nyusul aja ya untuk menuangkan carbon cleaner. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk sekedar bongkar-bongkar ya, servis rutin seperti membersihkan CVT ya, ganti roller, ganti V-belt, itu gampang sih asalkan teman-teman punya alat-alatnya ya. Nah, kebetulan saya juga sudah punya, ini ada kompresor dan macam-macam kunci ya. Ini ada semua di sini ya. Nah, oke. Sekarang saya akan melakukan tahap pertama, yaitu melakukan penggantian oli. Nah, untuk penggantian oli ya, pertama tuh nanti teman-teman buka dulu tutup olinya yang ini ya, yang dari plastik. Kemudian untuk mengosongkan oli lamanya, nah ini dia ya, di sini ada baut di sini. Nah, nanti buka baut ini ya, baru nanti tuangkan. Nah, ini saya menggunakan kaleng bekas aja ya untuk menampung oli sisanya. Oke, kita akan mulai dengan penggantian olinya. Nah, pertama kita buka dulu ya, tutup bak olinya yang ini ya. Nah, ini menggunakan tang saja, kalau diputar pakai tangan terlalu kuat, jadi tidak bisa, jadi kita gunakan tang. Oke, kita pakai bantuan tang ya. Sebentar, ini saya lapiskan tisu atau lap boleh, supaya tidak lecet ya ininya ya. Kita dulu, oke. Kemudian tinggal kita ya, jadi menggunakan tang saja, kemudian putar arah berlawan jangan. Nah, ini sudah terbuka teman-teman. Oke, buka dulu. Nah, ini tutupnya ya. Nanti ini kita bersihkan ya, ini simpan dulu. Nah, kalau untuk mengetahui level ketinggian olinya, kalau di X-Max itu teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini nih. Nah, ini ya, ini ada kaca untuk informasi ketinggian oli. Ini olinya masih belum berkurang ya, karena memang saya rutin melakukan penggantian oli ini antara 2000 sampai 3000 km sekali ya. Jadi belum terlalu banyak berkurang olinya, dan biasa juga olinya belum terlalu pekat ya. Oke, kita akan lanjut buka baut ini ya, baut pembuangan olinya dari ya. Jadi ini bak penampungan oli. Nah, ini untuk membuang oli yang ditampung dalam mesin. Ini nanti kita harus buka baut ini ya teman-teman ya. Nah, nanti tinggal kita tuangkan ke bawah sisa olinya. Nah, kalau teman-teman belum ganti baut pembuangan orinya ya, masih original, maka kita menggunakan kunci nomor nih 12 ya, kunci 12. Oke, kita buka dulu ya. Oke, setelah terbuka sedikit, karena ini biasanya kalau masih pertama akan luncur, kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, ini dia olinya keluar. Nah, ini
dia ya. Pastikan juga nanti ring ya, ring yang ada di sini nih, ini ringnya nih, ini jangan sampai hilang ya. Kita tunggu sampai nanti olinya habis ya. Nah, kalau pengisian pengurangan ya atau pengosongan oli lama ini jangan disemprot ya menggunakan kompresor. Saya baca-baca beberapa tutorial itu katanya malah justru akan merusak ya. Nah, jadi kita biarkan saja nanti sampai dia tetes terakhir gitu, sampai habis ya. Memang agak sedikit lama kalau menunggu ini, tapi itu lebih aman dibanding kita menggunakan kompresor kemudian disemprotkan dari lubang tadi ya, lubang pengisian. Jangan lakukan hal tersebut teman-teman ya. Nah, nanti jika olinya sudah dipastikan habis ya, oli yang lamanya sudah dipastikan sudah keluar semua, maka nanti kita tutup kembali, baru nanti kita lakukan pengisian dari lubang pengisian yang di sebelah kanan tadi ya. Nah, ini tutup baut pembuangan olinya ini sudah saya bersihkan ya. Nah, yang penting itu kalau untuk tutup baut ini adalah ring ini ya, ring ini jangan sampai hilang teman-teman ya, karena ini membantu untuk mengencangkan supaya tidak rembes nanti olinya ya. Kemudian kalau untuk tutup olinya ini bahannya yang original, ini bahannya plastik. Nah, ini yang saya bilang ya, kadang-kadang kalau kita ke bengkel itu dia langsung buka aja pakai tang, jadi dia bahannya jadi kayak agak rompal begini ya. Nah, makanya lebih bagus kalau teman-teman menggunakan kain lap ya, atau juga bisa menggunakan tisu yang dilipat-lipat tadi ya, supaya tidak terlalu cepat rusak ya. Ini juga yang perlu diperhatikan kalau untuk tutup oli adalah ring seal karet ini jangan sampai hilang ya. Kalau ini hilang biasanya nanti olinya biarpun teman-teman dikencangkan tetap akan rembes keluar ya. Jadi fungsi seal karet ini penting ya, supaya mencegah oli tidak keluar ya. Nah, ini pastikan saat mengunci jangan terlalu kencang juga, tapi jangan terlalu kendor ya, karena saya beberapa kali ya melakukan servis ya, kadang-kadang ada teknisi yang kurang kencang ya. Jadi sebenarnya lebih bagus menggunakan kunci torsi, tapi saya karena tidak memiliki kunci torsi, jadi saya pakai perkiraan saja. Tapi yang penting jangan terlalu kendor teman-teman ya, karena saya pernah kejadian di motor HDV saya ya, dia memasangnya agak kendor, jadi ternyata rembes olinya ya. Jadi memang kadang-kadang ada mekanik yang terutama mekanik magang ya, yang kurang teliti ya. Nah, ini kita rasa sudah cukup kencang ya, kita selesaikan, dibersihkan saja, mungkin ada kotor-kotoran di bawahnya ya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, baru kita berlanjut ke sisi sebelah kanan, kita akan melakukan pengisian. Oke, untuk pengisian akan lebih mudah kalau teman-teman memiliki corong ya. Jadi kita menggunakan corong ya. Jadi kalau menggunakan corong ini lebih mudah supaya olinya tidak tumpah-tumpah ya. Nah, jadi pasang saja corongnya begini, baru nanti kita isikan olinya ya. Oke ya, saya akan mengisi ya dengan oli dari Motul. Ini adalah skuter Power LE ya, yang kentalannya 5W40 ya. Nah, ini 100% sintetik. Nah, saya sudah pakai ini dari awal saya menggunakan si X-Max Connected ini ya. Jadi servis pertama pun saya tidak menggunakan oli gratisan, jadi saya langsung ganti menggunakan Motul, dan sejauh ini hampir 30.000 km. Enak banget sih pakai oli ini ya. Memang ada harga darupa sih namanya. Nah, kalau untuk X-Max Connected sendiri ya, ini menggunakan 2 botol 0,8 liter ya kalau untuk penggantian oli rutinnya. Jadi ini 1,6 liter kalau di total ya. Oke. Jadi kalau untuk pengisian perlahan-lahan saja ya. Oke. Nah, itu. Jangan langsung dituang sekaligus karena nanti dia bisa meluap ya. Meluap dan akhirnya tumpah deh. Oke teman-teman,
kita skip ya, nanti saya akan lakukan pengisian untuk botol yang satu lagi ya. Nanti kita lihat hasilnya kalau sudah selesai pengisian olinya. Oke teman-teman, untuk penggantian olinya sudah selesai. Nah ini baut tutupnya, tutup bak olinya sudah saya kencangkan juga. Dan kalau kita lihat di bawah ya, di sini, nah ini sudah ya, sudah terisi lagi dan sekarang sudah bening kembali ya. Artinya sudah terisi ya. Oke teman-teman, nah ini ya, kalau setelah ganti oli jangan lupa kita reset saja ya kilometer olinya. Nah kalau di X-Max ya, caranya nanti tinggal masuk ke menu gini ya. Nah nanti di sini ada setelan, kita pilih di setelan ya. Nah nanti di sini ada informasi atau setel ulang. Nah nanti kita atur ulang pemeliharaan. Nah nanti di sini pilih, nah tuh yang oil ya, oil ini nanti tinggal dipilih oke. Maka nanti ke reset lagi kembali ke 0 gitu teman-teman ya. Nah ini dilakukan supaya nanti kalau seiring berjalannya kilometer odo bertambah ya teman, olinya nanti dihitung dari awal. Jadi kadang-kadang kan kalau servis itu suka lupa ya, lupa untuk melakukan reset ya, reset oil tripnya. Jadi nanti muncul apa namanya notifikasi suruh ganti oli padahal baru ganti gitu ya. Jadi jangan lupa setiap kali selesai melakukan penggantian oli, oil tripnya juga di reset biar kembali lagi ke 0. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan lanjut ke penggantian kampas cakram ya, kampas rem baik yang depan maupun yang belakang. Nah kalau untuk penggantian kampas cakram depan ini relatif mudah, yang agak sedikit repot nanti yang bagian belakang teman-teman, karena akan lebih mudah kalau kita nanti mencopot silencer knalpotnya terlebih dahulu ya. Oke, nanti kita lanjut prosesnya. Nah ini kalau teman-teman lihat sebenarnya ini masih belum terlalu tipis ya, karena masih ada jalurnya, tapi nggak apa-apa deh, sekalian aja saya ganti aja ya.
Untuk melepas kanvas cakram depan sebenarnya tidak sulit ya teman-teman, tinggal lepaskan baut yang di bagian bawah sini ya, nih ya, penyangga ini, nanti itu yang dua klip pinnya itu copot dulu. Nah nanti ini tinggal digeser ke kanan, nanti dia lepas sendiri tuh ya. Nah ini saya akan bandingkan ya, ini yang sebelumnya ya, nah ini yang baru nih teman-teman tuh ya. Jadi kalau dilihat sekilas saja kelihatan ya bedanya tuh ya, tuh ya. Ini memang sebenarnya masih bisa dipakai ya, tapi sampai batas ini nih, sampai batas rongganya ini hilang teman. Kalau dia semakin tipis ya, kampasnya ini semakin tipis ya, ini nanti jarak pengeremannya akan semakin jauh ya. Makanya saya ganti saja deh, toh kalau dibawa ke bengkel pun biasanya dia kalau nggak sudah begini sudah disarankan untuk diganti ya. Oke, ini jadi kita akan ganti untuk kampas cakram depannya dengan yang baru. Oke. Oke, proses penggantian kampas cakram depan sudah selesai ya. Nah, jadi tadi yang agak sedikit sulit itu adalah untuk melebarkan, membuka celah antara kedua buah kampas. Nah, biasanya saya menggunakan plat besi begini untuk menggeser ke kanan kiri agar lebih mudah ya. Dan ini tadi sudah saya kencangkan kedua baut yang ada di shock depan ya. Nah ini saya sudah menggunakan baut custom, baut titanium ya, jadi ini bukan baut standar, ini jauh lebih kuat. Demikian juga untuk yang penyangga bracket ini juga saya menggunakan titanium. Oke, nah kalau sudah selesai pemasangannya, nanti tinggal kita mainkan ya tuas ininya ya, tuas rem depannya sampai nanti dia kencang kembali, karena kalau baru diganti kampas biasanya dia akan ngelos nih seperti ini tuh ya, jadi terlalu dekat tuh jaraknya. Nah nanti kita pompa terus saja sampai nanti dia kembali ke jarak normal. Nah ini sudah mulai kencang lagi nih teman-teman ya, tuh begitu. Nah jadi kalau tadi kan tuas ini sampai nempel ke handle ya, kalau sekarang sudah agak jauh ya tuh. Nah ini biasanya kalau baru ganti kampas cakram butuh beberapa saat untuk nanti memperoleh kepakemannya ya, karena masih penyesuaian antara kampasnya dengan piringan disc brake-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut nanti ke bagian kampas belakang. Nah, untuk penggantian kampas rem cakram bagian belakang X-Max ini sebenarnya agak merepotkan, karena kita harus melepas terlebih dulu silencer ini ya. Kenapa harus dilepas? Karena kalau teman perhatikan, ini jarak kuncinya ya, kunci yang menyangga kaliper ini ya, yang di sini dan di sini ini ya, ini terlalu dekat dengan silencer, jadi kunci itu tidak masuk teman-teman ya. Nah,
jadi saya tidak punya kunci yang bisa sependek ini untuk membuka. Nah, maka dari itu akan lebih mudah kalau kita lepas saja dulu silencer ini ya. Jadi kita lepas silencernya saja, maka nanti akses ke baut, dua baut ini akan lebih mudah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tidak perlu sampai dilepas silencernya, hanya dikendorkan saja seperti ini teman-teman ya. Tuh, yang penting tadi jarak ya untuk mengakses dua baut penyangga kaliper ini jadi lebih mudah sekarang ya. Ini sama ini. Jadi ini cukup kita silencernya kita miringkan sedikit ke arah luar ya. Jadi tidak perlu sampai dicopot ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut prosesnya. Tenaga. Oke, proses penggantian kampas cakram belakangnya sudah selesai, baut juga sudah dikencangkan yang ini dan juga yang penyangga selang rem. Maka tugas terakhirnya adalah rapikan kembali silencernya ke posisi semula ya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk tahap terakhir saya akan mengganti busi. Nah, karena busi ini ada di balik box ini. Nah, untuk membuka box ini ya, kita akan buka baut ini, kemudian ya, ini juga sampai sini kita buka terlebih dahulu ya, baru nanti kita bisa akses bagian businya di dalam sini. Oke, kita lanjut. Oke, sudah terbuka bagian ini ya, sayapnya. Nah, itu sebenarnya businya ada di dalam situ tuh teman-teman, kalau mau dilihat ya. Nah, coba kita nyalain flash tuh ya. Nah, jadi kadang-kadang untuk mengakses ini kita perlu melepas baut yang ini juga supaya lebih gampang, atau nanti bisa ngolong lewat bawah ya. Nah, ini tadi sayap sampingnya udah saya copotin. Oke, kita lanjut ya prosesnya. Jadi nanti yang busi situ nanti kita cabut, kita ganti ya dengan busi yang baru. Oke, ini dia kop businya, rumah businya. Nah, ini kita copot dulu, baru nanti kita pasang. Nah, untuk masang busi atau melepas busi, kita, kalau saya sih ya, menggunakan kunci busi. Nah, karena X-Max ini businya termasuk busi kecil dan panjang, maka saya menggunakan kunci busi yang nomor 14 teman-teman ya. Ini agak sedikit beda ya. Busi-busi yang itu biasanya nomor 16 yang agak pendek. Nah, kalau mau lihat businya, kalau X-Max itu businya dia cukup panjang nih teman-teman ya. Berbeda dengan busi NMAX ya. Nah, ini tuh businya dia panjang, dia jadi dimensi lebih panjang, terutama di bagian sininya nih ya. Dan dia ini kecil
ya, jadi dia 14 nih. Kalau teman-teman tes begini itu 14 baru pas ya. Nah, jadi ini adalah busi X-Max. Jadi busi X-Max ini sama seperti busi CBR 250RR dan juga ZF25R ya, ada sedikit beda. Nah, kalau untuk yang dari NGK Moto DX, dia kodenya di sini nih ya, tuh Elmar LMAR 8ADX 9S ya. Jadi ini businya beda. Jadi saya menggunakan kunci busi yang nomor 14 nih ya, kunci 14. Oke, kita lanjut ke pemasangannya. Ini dia perbandingan busi yang lamanya ya, sama-sama tipenya sama, ini Moto DX juga. Nah, kalau dilihat nih dia kuning ya, tuh ini yang barunya. Jadi sebenarnya busi ini sih masih bagus ya, nggak ada masalah. Cuman karena sudah hampir 30.000 km jadi sudah waktu ganti. Kalau saya baca di manualnya malah per 20.000 atau 25.000 km sekali ganti ya. Oke, jadi ya kita ganti aja sekalian deh ya dengan yang baru, meskipun yang ini sebenarnya masih berfungsi dengan baik. Oke, sebelum saya tutup kembali ininya ya, nah kita coba tes dulu bener bisa nyala apa enggak motornya ya setelah kita ganti busi. Oke, kita coba tes starter dulu ya. Oke ya, aman teman-teman ya, sudah nyala. Oke, berarti pemasangan businya sudah selesai, tinggal kita rapikan tadi ya. Kita lanjut teman-teman. Pas sekali sebelum saya akhiri videonya, ternyata paket Yamaha Loop carbon cleanernya sudah sampai. Nah ini ya, jadi saya akan tuangkan ini. Nah, untuk penggunaan carbon cleaner ini sendiri disarankan sebenarnya, kalau saya baca literasinya ada yang bilang 10.000 sekali, 10.000 km sekali ya, atau per 3 kali servis, ada juga yang 2 kali servis sekali ya. Nah jadi kalau saya sih biasanya per 10.000 km. Nah, untuk motor 250 cc sebenarnya satu botol saja ya, ini 75 ml cukup, tapi saya untuk X-Max Connected ini saya coba akan isi langsung 2 botol sekaligus ya untuk carbon cleanernya. Nah, ini fungsi nanti untuk membersihkan ya kerak-kerak yang ada di dalam mesin teman-teman ya, jadi bersihkan sisa karbonnya. Nah, kalau untuk cara pakainya sebenarnya tinggal tuangkan saja ke dalam tangki bensin. Nah, tapi kalau mau lebih optimal usahakan memberikan ini ya, memasukkan cairan carbon cleaner ini saat tangki bensinnya sudah hampir habis sih sebenarnya. Disarankannya begitu kalau yang saya baca ya. Tapi kebanyakan orang bensinnya misalnya masih setengah atau ini ya diisi juga dituangkan. Nah, tapi untuk lebih optimal memang disarankan saat bensin tangkinya ya, isi bensin dalam tangki itu hampir habis baru dituangkan. Nah, ini kebetulan kalau di X-Max saya ini posisi bensin terakhir sudah di 2 strip ya, 2 strip di bawahnya, nyaris 1 strip, jadi saya langsung isi saja. Oke, kita lanjut dengan pengisiannya teman-teman ya. Nah, untuk mengisinya teman-teman tinggal buka saja ini ya, tutup tangki bensin. Nah, nanti tinggal dituangkan. Nah, teman-teman harus hati-hati nih ya, cairan carbon cleaner ini sedikit cukup berbahaya untuk bodi yang bersifat plastik ya, jadi nanti catnya bisa luntur ya. Nah, jadi teman-teman menuangkannya harus hati-hati ya. Oh, jadi begitu ya, tinggal tuang saja, campurkan dengan bensin. Oke, saya lanjut dengan botol berikutnya ya, satu lagi ya, jadi saya kasih 2 aja sekaligus ya, sebenarnya 1 aja cukup sih. Oke, nah ya sudah masuk semua. Oke, kalau sudah maka nanti tinggal tutup lagi ya, tinggal ditutup saja. Nah, karena kondisinya bensinnya ini tinggal sedikit, maka nanti dia akan tercampur dengan baik teman-teman ya. Tapi kalau misalnya bensinnya masih banyak, setengah lebih, maka dia
kurang terlalu baik saat proses pencampuran dan pembersihannya. Jadi makanya itu kalau kita baca literaturnya disarankan saat bensinnya hampir habis baru teman-teman isi dengan carbon cleaner ini supaya proses pembersihan kerak-kerak yang ada di dalam mesinnya lebih baik. Oke, begitu dia ya teman-teman prosesnya. Oke teman-teman, jadi itu dia proses ngopek-ngopek ya, maintenance yang saya lakukan sendiri untuk si badak hitam saya ini, si X-Max Connected ini ya. Jadi tadi sudah ganti cakram ya, kampas cakram depan dan juga belakang. Kemudian saya sudah ganti busi yang baru. Kemudian tadi terakhir kita isikan di sini carbon cleaner ya, dan juga sudah melakukan proses penggantian oli teman-teman. Nah, untuk proses maintenance rutin seperti ini sebenarnya teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah asal alat-alatnya menunjang ya. Jadi teman-teman punya peralatan sendiri, jadi jangan takut untuk bongkar-bongkar sendiri ya. Nah, jadi meskipun ya sudah ada peralatan sendiri dan saya bisa bongkar-bongkar sendiri, ini sifatnya hanya untuk maintenance yang sifatnya rutin saja ya, seperti penggantian oli, kanvas cakram yang seperti itu ya teman-teman ya. Sesekali membersihkan box CVT ya, kemudian ganti roller itu saya bisa lakukan sendiri. Cuman untuk proses-proses lain teman-teman tetap jangan lupa mampir ke bengkel resmi ya, karena nanti terkait dengan garansi juga ya. Nah, nanti saya juga akan bawa ini ke bengkel resmi ya, untuk servis. Kalau nggak salah ini saya udah harus servis ke yang 6 atau yang ke-7 kali nih ya teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman sharing-sharing kali ini ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.